Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, perburuan oksigen terus terjadi di wilayah tanah air baik oleh rumah sakit maupun perorangan yang tengah isolasi mandiri. Sejumlah lokasi melaporkan mengalami krisis ketersediaan tabung oksigen maupun suplai oksigen medis untuk penanganan COVID-19. Bagaimana langkah pemerintah menghadapi peristiwa ini? Selengkapnya akan kita bahas bersama juru bicara Kemenko Marves, Bapak Jody Mahardi. Selamat malam, Pak Jody. Selamat malam, Mbak Fitri. Pak Jody, oksigen untuk pasien COVID-19 kian langka. Apa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah terus berupaya mengantisipasi kebutuhan oksigen ya di pasaran saat ini. Gitu. Karena memang kita juga harus antisipasi ya dalam 2 minggu ke depan mungkin saja kasus masih terus naik gitu. Malah bisa mencapai mungkin 40.000 kasus. Gitu. Jadi kita memang estimasi kebutuhan oksigen ini kita bisa bertambah gitu, dan Pak Menko sudah mengarahkan 100% produksi oksigen itu dialihkan untuk kepentingan medis. Seluruh alokasi industri harus dialihkan ke medis, dan Kementerian Perindustrian juga sudah bergerak ya, udah berapa hari ini udah bergerak, semua kementerian terkait sudah bergerak gitu, dan untuk menyelesaikan alokasi ini selama 3 minggu ke depan kita perintahkan untuk alokasi ke medis. Oke, Pak Jody, bagaimana memastikan para produsen ini mengalihkan produksinya dari kebutuhan industri menjadi kebutuhan medis? Bagaimana memastikan dan menjaminnya? Ya, kita sudah undang mereka semua, sudah dirapatkan dan mereka semua sudah sepakat gitu kan. Ini juga pemerintah bukan berarti minta gratisan juga, bayar juga gitu kan. Cuma semua sudah dikumpulkan, dan yang paling penting komitmen dari industri tersebut untuk demi keselamatan masyarakat secara luas ya. Jika kemudian kapasitas produksi dalam negeri ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen, apakah akan ada pilihan lainnya, Pak Jody? Kita akan bahas mengenai masalah ini. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sudah mengidentifikasi kebutuhan oksigen di masing-masing rumah sakit. Kita sudah membuat satgas oksigen di masing-masing provinsi. Kita akan menggerakkan agar satgas ini bisa menyesuaikan suplai yang ada dengan demand di masing-masing rumah sakit, dan juga transportasi logistiknya ke masing-masing rumah sakit dari produsen yang ada. Pak Menko juga sudah memberikan arahan, kalau misalnya ternyata terjadi kekurangan, Kementerian Perindustrian diminta untuk mengkonversikan oksigen yang tadinya dialokasikan ke industri menjadi dialokasikan ke rumah sakit, dan juga kalau perlu mengimpor oksigen. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Jody, tadi Menkes mengatakan bahwa ada satgas oksigen. Nah, apakah kemudian jumlah kapasitas produksi oksigen di tanah air ini masih aman dan masih bisa mencukupi kebutuhan oksigen dalam negeri? Ya, kalau digabungkan antara konversi dari industri ke medis, kemudian ditambah dengan kita membuka peluang untuk import, bisa kita penuhi gitu. Oke. Tapi harus digabung itu antara impor juga dengan pengalihan dari industri ke medis. Oke, tapi apabila kita lihat dalam beberapa hari ke belakang ada fakta di lapangan bahwa beberapa rumah sakit sampai kemudian kehabisan stok oksigen, dan kemudian pasien sampai meninggal dunia, dan kemudian ada juga rumah sakit yang terpaksa tidak bisa menerima pasien dengan gejala sesak nafas akibat ketidaktersediaan oksigen. Apa yang terjadi, Pak? Ya, memang ini masalah supply and demand gitu, dan saat ini memang ada pelonjakan kasus kan hampir 4 kali lipat, dan ini yang saat ini pemerintah sedang berusaha keras untuk memastikan proses import dan pengkonversian dari industri ke medis ini berjalan dengan lancar gitu, dan kemarin Pak Menko juga sudah menegaskan bahwa semua proses administrasi jangan menjadi penghalang, dan juga semua perizinan jangan jadi penghalang untuk kita bisa mengimpor juga kebutuhan oksigen ini gitu, untuk dalam waktu dekat bisa segera memenuhi semua yang diperlukan untuk memastikan keselamatan semua masyarakatnya. Pak Jody, sebelum berbicara mengenai opsi membuka keran impor, apakah saat ini konversi oksigen industri ke oksigen medis sudah berlangsung? Iya, sekarang dari kemarin semua industri sudah bergerak gitu. Sebetulnya udah beberapa hari ini semua industri sudah dikumpulkan, dan mereka sekarang sedang berupaya semua untuk mengonversi tersebut gitu, dan
termasuk salah satu fasilitas Kementerian BUMN juga ada industri yang memang ternyata bisa memproduksi oksigen juga, jadi kita akan mengaktifkan kembali fasilitas yang mungkin selama ini belum digunakan. Oke, bagaimana dengan kemudahan dalam mobilitas ataupun distribusi dari oksigen cair maupun tabung oksigen? Ya, itu sudah Pak Menko juga sudah memberikan arahan juga pada semua panglima juga dan para menteri-menteri yang terkait juga untuk memastikan distribusi logistik ini jangan sampai terganggu. Oke, tentunya saat ini sudah ada pemetaan wilayah ataupun rumah sakit mana yang memang diprioritaskan untuk mendapatkan suplai oksigen. Nah, daerah mana yang kemudian saat ini menjadi prioritas paling utama, Pak? Ya, ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini kita identifikasi memang menjadi wilayah yang perlu menjadi target distribusi oksigen ini gitu, karena kebutuhan di sana yang meningkat gitu ya. Kemarin kita juga Pak Menko meminta para gubernur dan Kementerian Perindustrian agar mereka juga bisa membuat perhitungan dengan estimasi penambahan kasus 50% dari jumlah kasus saat ini gitu untuk kebutuhan oksigen untuk yang intensif dan isolasi. Oke, Pak Jody tadi sempat berbicara mengenai impor. Apakah pembukaan keran impor ini memang akan dilakukan sebagai opsi alternatif apabila kemudian kebutuhan dalam negeri ternyata tidak bisa dipenuhi oleh kapasitas produksi tanah air? Bukan akan dibuka ya, sudah dibuka juga sekarang gitu. Kita udah ada beberapa rencana importasi oksigen juga dari beberapa negara kita saat ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ini sesegera mungkin. Jadi dari manapun sumbernya ya sekarang kita berkejaran dengan waktu. Oke, impor sudah dibuka dari negara mana Pak kemudian yang akan menjalin kerjasama? Yang saya terima info sih mungkin dari Singapura ya, antara lain. Jumlah impor dari oksigen sendiri apakah sudah terdata Pak? Itu harus dicek ke Kementerian Perindustrian. Yang ditugaskan untuk impor ini adalah Kementerian Perindustrian. Oke, mengenai oksigen sendiri, bagaimana kemudian pemerintah memastikan ataupun mengawasi agar tidak ada praktik penimbunan oksigen ataupun harga yang kemudian ditingkatkan berkali lipat? Ya, di sini memang sebetulnya jangan hanya pemerintah pusat saja gitu ya, semua pemerintah daerah pun juga harus ikut aktif untuk membentuk satgas yang tugasnya memastikan ketersediaan oksigen, alat kesehatan, dan farmasi. Dan Satgas ini harus berkoordinasi erat juga dengan Kementerian Kesehatan. Dan Polri tentunya memainkan peran penting juga harus untuk menindak gas semua spekulan tabung oksigen. Dan yang paling penting juga masyarakat ya tetap tenang gitu, mereka nggak perlu panik buying gitu yang akibatnya menimbulkan penimbunan tabung oksigen yang akhirnya merugikan banyak orang gitu ya. Oke, Anda berpikir atau menilai bagaimana komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama di masa PPKM darurat ini, Pak? Ya, sekarang sih bagus ya, koordinasi erat gitu dalam hal penegakan juga dan penyiapan fasilitas kesehatan. Tentunya memang depan harus terus ditingkatkan dan disolidkan gitu antara daerah dan pusat. Baik Pak Jody, terakhir masyarakat juga butuh ketegasan dari pemerintah. Apakah jumlah ataupun kapasitas oksigen di tanah air saat ini aman dan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri? Ya, pemerintah terus bekerja keras gitu memastikan ketersediaan tabung oksigen di Indonesia, dan ya kita yakinlah bisa segera memenuhi ke semua kebutuhan oksigen. Baik Pak Jody Mahardi, juru bicara Kemenko Marves, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.